Aduh, Ustaz. Aduh. Aduh, kayaknya haus kau ya, Mat ya. Oh, enaknya itu. Gimana udah segar? Belum. Oh, ya minum dulu ya. Aduh. Ustaz tetes. Lagi ya. Ayo belitnya orang ini ya Allah. Udahlah, yang penting Jangan gini. banyak-banyak, Met. Betul. Aduh. Jadi kayak gitu Pak Ustadz ya. Kayak Ustadz tadi, kita itu nggak harus hati-hati media sosial. Oh, bentar Pak Ustadz nelpon lagi orang ini Ustadz. Oh, ya sibuk kali pun orang. Udah, cuma pesan rupanya. Kawannya sakit pun masih ya, bilang lah kawanku sakit. Udah aku bilang tadi kami mau nengok kau, tapi diteleponin aja. Wah, Nggak percaya orang kau sakit. Allah, sakitnya. Nah, jadi adab kita dalam bermedsos itu menggunakan internet, menggunakan media sosial itu ada. Di antara adab-adabnya kita harus benar-benar mengetahui bahwasanya ini kira-kira yang kita lakukan ini itu ada manfaatnya atau malah sebaliknya Oh, mendatangkan dosa. Karena apa? Semua apapun yang kita ketik, apapun yang kita upload, apapun yang kita share itu akan kita pertanggungjawabkan. oh iya. Akan dimintai pertanggungjawaban, akan dihisap. Oh, iya. Nah, Makanya kalau di media sosial itu kita kalau kira-kira nggak ada manfaatnya Pak Ustadz, jangan langsung share-share gitu ya. iya. Hari itu makanya tadi udah sangat-sangat berkenaan dengan hadis itu. Jadi hadis itu kan dikatakan cukuplah seseorang itu dikatakan dia seorang pendusta ketika dia menyampaikan apa saja yang dia dengar. Nah sekarang itu bukan hanya didengar, dilihat gitu, di-share gitu kan. Iya. Jadi cakupannya itu udah umum, bukan hanya masalah ketika misalnya saya dengar dari Biring kabar tentang Slamet lalu saya sebarkan lagi, bukan hanya seperti itu sekarang. Sekarang sudah zamannya udah zaman beralih lebih cepat lagi daripada sekedar menyebarkan dari mulut ke mulut. Nah, jadi ya misalnya kita dapat perkara-perkara seperti ini, berita, ya jangan cepat itu kita langsung sebar. Cross check dulu, tabayun dalam Betul nggak berita ini gitu kan? Oh gitu juga ya kalau misalnya gini. Tapi ada juga Ustadz, kita kan ini penuntut ilmu kan. Banyak kali yang suka itu debat di media sosial. berdebat. Sampai berantem gitu. Aku nampak sih sampai saling mencela. Itu kayak mana itu Ustadz? Sorry kali tadi aku sorong kali. Kakiku patah. Ya udah enggak. Masih ada kakiku enggak? Ada. Oh, masih ada. Allah. Nah, jadi Baik. Dengar dulu. Aku jangan diganggu. Aduh. jadi Aduh. Imam Syafi'i tahu Imam Syafi'i? Ya, enggak tahu. Imam Syafi'i itu adalah di antara imam mazhab 4 mazhab itu di antara ada imam mazhab Syafi'i ya. Iya. Nah, Imam Syafi'i itu dia adalah orang yang selalu ingin menghindari perkara jidal atau perdebatan. Ketika dia berdebat, dia selalu berharap kebenaran itu di sisi lawannya. Agar apa? Agar dia tidak sombong. Karena dari perjidalan ini, perdebatan ini yang lahir apa? Yang lahir itu adalah kesombongan. Ketika perdebatan itu ya betul-betul ya hanya sekedar debat kusir, hanya mencari pembenaran, bukan nyari kebenaran. Nah, udah salah niat. Jadi yang salah ini tetap dia kekeh dengan kesalahannya. Nah, yang benar ini juga dia tetap melakukan menyerang bertubi-tubi tanpa hikmah. Makanya sangat perlu. Bagusnya kalau di Facebook tapi itu kalau debat kita tinggalkan aja lah gitu sudah. Lebih baik kita tinggalkan. Bagus kita kerja Apalagi belajar kalau gitu. kalau kita lemah masih sedikit ilmu kita, khawatir kita malah terserang subhatnya. Oh gitu. Nah, ini yang bahaya. Ini Pak Ustadz, aku banyak juga kan. Gitu aku bawa Facebook itu banyak pertemanan sama itu tuh cewek kayak anak ini. Dia asal nampaknya gadis namanya langsung diambilnya gitu. Oh, itu kayak mana itu Ustaz kalau kita di Facebook itu kawan sama perempuan. Namanya usaha, Ustaz. Nah, ini dia akibat usaha itu gitu. Jadi, ya termasuk dalam hal berteman. Ya kita juga pernah membahas tentang masalah bijak dalam memilih teman. Karena apa? Teman itu yang nanti akan menentukan nasib bagaimana agama kita. Termasuklah di medsos. Jadi pertemanan itu bukan hanya di dunia nyata seperti ini, termasuk juga di medsos media sosial kita. Karena apa? Ketika kita berteman dengan teman-teman yang buruk, teman-teman yang kata Biring tadi, yang dia senantiasa menampakkan auratnya, mengumbar auratnya, tentu
Mungkin awal-awal kita masih kuat iman kita, tahan kita dengan perkara tersebut. Namun ada kalanya iman kita lemah, kita terseret dengan godaan dia tadi gitu. Seperti selama ini dia terseret berarti dia kan, Iya. tergoda dia untuk jumpa dengan cewek itu tadi. Gitu, ya. Astagfirullah. Gitu. Jadi harus betul-betul kita memilah dan memilih mana teman yang baik. Kalaulah kita memang masih kurang ilmu kita, iman kita pun masih lemah, carilah teman-teman yang baik. Yang dia senantiasa menge-share, yang dia share, yang dia upload statusnya itu memang status yang bermanfaat. Status yang kiranya bisa menambah keimanan kita, nambah ilmu kita. Bukan malah sebaliknya. Astagfirullah. Jangan kok kayak ini apa namanya? Iwan modus itu katanya. Kayak itulah kok itu. Iwan modus itu ya. Ya. Astagfirullah, taubat. Tobat ya. Taubat aku ambilin. Ngomong lagi aku. Oh, Lagian juga HP ku udah hilang. makanya dari situ kau belajar lagi, luruskan niat. Kalau kita itu punya usaha, aku dapat HP, luruskan niat. Dari sini aku bisa nengok ceramah-ceramah Ustadz Abu Nabil, bisa nengok ceramah Ustadz Sajullah, bisa nonton Salam TV. Oh iya. Kan bisa. Nanti aku Iya, pergunakan untuk kebaikan kita, menambah ilmu kita. Maka saya bilang tadi, medsos ini bagaikan bagi kita itu bagaikan dua bilah mata pedang. Oh iya. Bisa kita gunakan untuk yang baik ya baik. Ketika kita gunakan untuk yang buruk ya buruk hasilnya. Maka kalau kita orang yang bagus keislaman kita, maka kita akan menggunakan itu untuk hal yang baik. Gitu. Oh, insya Allah lah. Bang Piring, nanti minjem ya HP-mu ya. Aku mau nulis status di Facebookku yang bagus-bagus ya. Dengerin. Iya, udah habis minumku. Untuk Ustadz puasa. Ustaz puasa, Ustaz. Oh, maaf Tat ya. Aku nggak puasa, tapi nggak kasih minum. Supaya cepat sembuh kau. Oh gitu. Nanti Kalau kenaan pula. nggak minum, dia cepat sembuh. Kan udah sini. Oh. Udah langsung minum di impus itu. Minum iblis kayak mana Ustaz, minumnya nggak pakai mulut. Terus ini satu lagi Ustadz, aku paling ngeri kalau aku tengok di keluarga itu Mat. Kawan kita debat itu di apa itu? Gimana? Dia nyebarkan pemahaman beratnya gini, yang mencuci otak orang melalui medsos. Dicuci Pak. Nampakkannya video-video inilah kita digini dengan berita-berita bohong itu terus Membakar iya, emosi. Itu hati-hati juga kau Mat. Nanti aku jadi radikal pula. Oh nggak mau aku jadi apa itu namanya? Radikal. Oh, radikal. Bukan radial Bang. Oh. Udah lah ya, aku pun bentar aku ambil minum lagi ya. Oh, minum-minum aja dia. Bentar aku ambil lagi. Oh Allah, aku minta. Aduh. Nih minum dulu. Oh, makasih Bang Yuri. Udah nggak usah banyak-banyak. Oh, segernya ya Allah. Udah Met, pulang yuk. Maaf lah Miring ya. Kayaknya aku kerasan di sini. Loh, kok bisa? Perawatnya dokternya cantik-cantik Bang Miring. Astagfirullah. Siapa tahu ada yang nyangkut dari jodoh kan. Udah kayak gini pun kumat lagi kok, Mat. Namanya usaha. Pak dokter. Hah? Kok gede kali? Gimana Pak Slamet kabarnya? Wah, makin sakit aku. Ayo, Ini suntik pertama Pak Slamet. Wah, pertama. Yang kedua baru lagi lebih besar Pak Slamet. Aduh, habis lah komat. Aku sehat, sehat. Mari suntik Pak Sehat, Slamet. Dok. Tuh, sehat, Dok. Mulang aku, Mari Dok. suntik Pak Slamet. Dok, sehat.